Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Hadirin yang berbahagia, ayat Al-Quran menegaskan bahwa adanya kerusakan yang ada di lautan dan juga yang ada di bumi adalah bentuk ulah, bentuk perbuatan manusia. Adanya krisis ekonomi, adanya bencana-bencana alam juga termasuk dalam kategori perbuatan manusia. Juga dalam kategori bentuk kerusakan akibat ulah tangan manusia. Selain daripada itu, adanya korupsi, KKN, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan juga termasuk fasad, kerusakan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Di lain hal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin shalihin yad'u lahu. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Hadirin yang berbahagia, apabila 2 dalil tersebut kita kaitkan dalam peran pemerintah, maka pesan yang bisa kita petik adalah pemerintah adalah pemegang amanah besar dalam mengelola bumi, mengelola lautan, membuat kebijaksanaan, serta dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Jika kebijakan yang diambil merusak lingkungan, merugikan masyarakat, dilandasi dengan kepentingan pribadi, maka itu adalah bentuk kerusakan yang ada di darat dan juga yang ada di lautan. Namun jika sebaliknya, bila pemerintah membangun suatu bangunan-bangunan yang bermanfaat, membangun akses pendidikan, menjaga lingkungan, membuat aturan yang adil dan berpihak kepada kebenaran, maka semua itu akan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah para pemimpin itu tidak ada. Kebijakan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi-generasi orang yang berilmu. Pembangunan tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit menjadi amal sosial yang terus dimanfaatkan. Dan keteladanan kepemimpinan juga melahirkan anak-anak bangsa yang baik, yang soleh dan solehah, yang mendoakan para leluhurnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, dalam surah Ar-Rum ayat 41 tersebut ada satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu harapan, peringatan agar pemerintah tidak menjadi penyebab kerusakan, dan harapan agar setiap kebijakan yang dibuat menjadi amal jariyah yang tidak terputus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga para pemimpin negeri ini menyadari bahwa jabatan adalah hanyalah suatu amanah. Kekuasaan adalah satu amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan semoga kita semua sebagai rakyat turut mendukung pemerintah yang adil, pemerintah yang baik, pemerintah yang selalu menjaga lingkungan, serta bersama-sama memperbaiki diri agar terhindar dari kerusakan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada satu kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada satu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.